Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di tongkrongan Gubuk Faedah. Pada kesempatan hari ini ada sebuah pertanyaan yang datang dari para penikmat tongkrongan Gubuk Faedah. Di antaranya adalah ini tema yang kelihatannya sudah cukup terbiasa dan sudah banyak sekali dilakukan di kalangan kita, yaitu hukum sholat Jumat di sekolah. Para sahabat sekalian, kalau kita mencermati bagaimana hukumnya menunaikan sholat Jumat di sekolah, maka dalam hal ini kita menjadi harus mengingat kembali tentang beberapa syarat yang berkaitan dengan iqamatil Jum'ah. Di dalam sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab Mizanul Kubro halaman juz 1 halaman 209, di sana dijelaskan, wa min dzalika qaulul a'immatil arba'ah annahu la yajuzu ta'addudul jum'ah fi baladin illa idza kathura wa usru ijtimaihim. Bahwasannya para imam madzhabul dari kalangan madzhabul arba'ah itu bersepakat bahwasannya la yajuzu ta'addudul jum'ah, tidak boleh melaksanakan Jumat. Jadi tidak boleh melaksanakan Jumat di suatu wilayah yang mana di situ tidak ada satu halangan pun untuk melaksanakannya. Akan tetapi ada catatan di dalam dari kalangan madzhabul arba'ah ini bahwasanya illa idza kathura wa usru ijtimaihim, kecuali jika penduduknya banyak sehingga kemudian sulit untuk dikumpulkan menjadi satu. Para sahabat sekalian, lantas bagaimana dengan pelaksanaan sholat Jum'ah yang ada di sekolah? Biasanya alasan yang diambil atau alasan yang dipakai untuk mendirikan sholat Jum'ah di sekolah itu adalah disebabkan karena karena faktor pendidikan terhadap anak didik atau terhadap siswa-siswi supaya mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Yang pertama. Yang kedua, di antara guru-guru yang hadir atau yang menjadi tenaga pengajar itu sebagian merupakan ahli Jum'ah. Cuman yang menjadi kendala pemikiran adalah bahwasannya kalau sholat Jumat itu didirikan di sekolah, maka yang sulit untuk dipenuhi adalah syarat daripada iqamatul Jum'ah yang harus melibatkan 40 orang mustautin. Jadi 40 orang mustautin, yang mana dalam hal ini orang mukim itu tidak bisa menjadi penyempurna jumlah dari 40, tetapi yang harus disempurnakan itu adalah 40 orang yang mustautin sebagai syarat pendirian daripada Jum'ah. Yang pertama. Yang kedua adalah syarat wilayah administratif. Kalau kita cermati di wilayah sekolah itu, para siswa itu yang menjadi ahli Jum'ah yang berada di lingkungan sekolah tersebut atau yang berada di lingkungan sekitar sekolah tersebut sehingga masuk ahli Jum'ah itu kadang jumlahnya tidak sampai memenuhi 40 orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di wilayah tersebut biasanya sudah didirikan yang namanya Jumatan, sehingga kemudian kalau misalkan di sekolah itu didirikan sholat Jumat, maka sudah memenuhi unsur ta'addudul Jum'ah, yang mana menurut kalangan immatul madzhabul arba'ah tadi bahwasannya itu masih belum memenuhi unsur iqamatil Jum'ah.
Ini yang menjadi kendala. Selain itu, untuk keberadaan mustautin, jadi untuk keberadaan mustautin yang tidak bisa terpenuhi tadi itu, dan kemudian tidak adanya penduduk setempat yang melaksanakan sholat Jumat di sekolah tersebut yang berjumlah 40, sehingga menyebabkan banyak pihak yang mengatasnamakan tidak sahnya sholat Jumat yang dilakukan di sekolah, sehingga sholat Jumat itu harus dilakukan dengan menebeng, atau dengan istilahnya itu berkumpul jadi satu di masjid jamek yang berada di wilayah tersebut atau di wilayah di desa tersebut. Ini ya daripada pendapat yang terkuat dari kalangan para ulama. Tetapi ada kalangan dari Ba'dul Arifin, yang menyatakan bahwasannya boleh untuk mendirikan sholat Jumat dengan jalan adalah taklid kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah, khususnya pendapatnya Syekh Muhammad, khususnya pendapatnya Syekh Abu Yusuf, pendapatnya Abu Yusuf, salah satu murid dari Imam Abu Hanifah yang membolehkan untuk mendirikan sholat Jumat. Akan tetapi solusi dari Ba'dul Arifin ini dianggap tidak istilahnya itu tidak umum, tapi bisa dijadikan sebagai solusi untuk mendirikan sholat Jumat. Jadi dijadikan solusi, termasuk mendirikan sholat Jumat yang ada di perkantoran. Anda bisa merujuk ke hasil pembahasan bahasa masail dari PWNU Jawa Timur yang diselenggarakan di Python yang berkaitan dengan masalah ini. Mungkin itu untuk sementara waktu tentang masalah sholat Jumat. Jadi solusi untuk melaksanakan sholat Jumat yang ada di wilayah sekolahan atau wilayah perkantoran misalkan, maka solusinya adalah dengan mengambil pendapatnya Pak Abdul Arifin, yang dalam hal ini kita bisa merujuk ke hasil bahasa masail PWNU Jawa Timur di Muskerwil, Pondok Python Nurul Jadid. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.